Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Baiklah, langsung saja saya di sini mau menjelaskan sedikit mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang bisa disebut dengan RPP. Langsung saja untuk yang pertama adalah pendahuluan. Seperti biasa, dalam memulai pembelajaran, guru masuk dan mengucapkan salam dan memulai untuk berdoa bersama. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus untuk mengetahui kemampuan awal atau prates, peserta didik secara acak dipilih untuk melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar. Untuk kompetensi dasar dari pembelajaran PAI untuk kelas 7, kompetensi dasarnya adalah yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Untuk yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk selanjutnya untuk materi pembelajaran adalah Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. Untuk materi pembelajaran selanjutnya adalah A. Menyimak bacaan Quran Surat Al-Mujadilah dan Ar-Rahman ayat 33. B. Mencermati arti Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. Yang C. Menyimak penjelasan tentang hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. D. Mengajukan pertanyaan tentang pentingnya belajar Al-Quran. Apa manfaat belajar ilmu tajwid atau pertanyaan lain yang relevan. C. Menanyakan cara membaca dan menghafalkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. F. Mengajukan pertanyaan mengenai hukum bacaan Asy-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. G. Diskusi menyusun arti kata Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjadi terjemah secara utuh. H. Secara berpasangan mereka membaca dan menghafalkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. I. Secara berkelompok mencari dan mengumpulkan lafaz yang mengandung hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah di dalam Mushaf Al-Quran. J. Berdiskusi tentang pentingnya semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. K. Merumuskan, mengoreksi, dan memperbaiki hasil penerjemahan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. L. Mengklasifikasi lafaz yang mengandung hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah yang terdapat pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. M. Melakukan koreksi secara
berkelompok terhadap hasil pengumpulan lafal yang mengandung bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. N. Membuat paparan keterkaitan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. O. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. P. Menunjukkan atau memaparkan hasil diskusi makna Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Q. Menanggapi paparan makna Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. R. Menyajikan paparan hasil pencarian hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. S. Menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang terakhir, T. Menyusun kesimpulan makna ayat dengan bimbingan guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari RPP atau rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dari Satuan Pendidikan SMP kelas 7 semester ganjil genap. Pembelajaran PAI alokasi waktu 3 jam per minggu.